Putri sudah memulai presentasi saya yang pertama ini. Mungkin sambil menunggu Salindianya tampil juga ya. Halo juga semuanya yang sudah hadir di ruang 3. Terima kasih sudah datang. Nah, baik semuanya, terima kasih banyak Putri dan halo semua. Beberapa tahun lalu teman saya pernah ikut seminar UKM gratis di salah satu hotel ternama di Bandung. Tempatnya bagus, sangat rapi dan bersih, nyaman lah pokoknya untuk menjadi sebuah tempat seminar. Permasalahannya adalah satu-satu yang berkesan bagi teman saya adalah makan siang yang disediakan pihak penyelenggara. Dia mengaku kalau presentasi UMKM-nya tidak begitu menjelaskan yang ia perlu karena kebanyakan adalah promo dari pemateri. Meskipun demikian, saya masih berasumsi bahwa mungkin memang ada pengaruh dari materi tersebut, tetapi juga mungkin ada pengaruh dari ketidakfokusan teman saya karena saat materi mungkin dia belum sarapan atau lain sebagainya, sehingga hanya makanan saja yang berkesan baginya dalam materi tersebut. Nah, salin dia selanjutnya. Nah, lalu menilik kembali ke permasalahan ini, teman-teman, berkaitan dengan, baik, terima kasih. Nah, berkaitan dengan permasalahan, tadi kembali lagi ke awal yang, nah itu terima kasih. Nah, namun kembali lagi ke permasalahan teman saya tadi, sebenarnya mengapa sih hal semacam itu bisa terjadi? Untuk permasalahan tersebut mungkin ada baiknya kita melihat kembali ke cara memulai sebuah pembicaraan ya. Nah, saya Arli dari Semaya dan ini adalah presentasi saya mengenai mengawali bicara publik dengan pembukaan menarik. Salindia selanjutnya. Baik, jadi kembali ke permasalahan sebelumnya mungkin kita membawa kita kepada satu pertanyaan mengenai apa saja sih faktor yang membuat dalam tanda kutip harus ada dalam bicara publik. Jadi faktor yang ada dalam bicara publik itu sebenarnya apa saja. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam suatu bicara publik atau public speaking ada 3 elemen yang memang perlu dimasukkan ketika membuat struktur sebuah bicara publik, yaitu adalah yang pertama adalah pembukaan, lalu ada isi, dan juga ada penutupan. Ketiga aspek tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata satu sama lain, karena kita tidak bisa serta-merta masuk ke dalam isi apabila tidak mengawali dengan pembukaan presentasi. Dan kita juga tidak bisa mengakhiri atau memberikan kesimpulan dari suatu isi apabila tidak bergerak menuju ke penutupan atau closing. Sehingga perlu disadari juga lebih dulu bahwa ketiga struktur elemen tersebut merupakan hal integral dan fundamental yang sangat berpengaruh pada sebuah presentasi bicara publik. Salin dia selanjutnya. Nah, lalu kembali lagi. Jadi sebelum masuk ke dalam isi atau body dari suatu presentasi, ada baiknya seorang pembicara menyiapkan terlebih dahulu pembukaan untuk presentasinya. Nah, lantas apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam suatu pembukaan? Kita bisa melihat beberapa aspek tersebut seperti yang sudah ditampilkan dalam slide, yaitu ada pengait, ada humor, dan juga ada keterikatan. Selanjutnya. Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu ke bagian penjerat yang akan menjadi pembuka pada awal pembukaan pembicaraan kita. Nah, penjerat atau bait sendiri kalau dalam bahasa Inggris salah satu istilahnya bukan merujuk ke mata pancing ya, tetapi ini adalah salah satu aspek yang berfungsi untuk menarik perhatian audiens. Nah, bentuknya ini seperti apa? Beberapa bentuk dari penjerat sendiri adalah ada 3 ya. Di sini ada cerita, ada fakta menarik, dan ada pertanyaan. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya berguna dari cerita, fakta menarik, dan pertanyaan? Nah, kita akan mulai ke cerita terlebih dahulu. Jadi, di cerita sendiri itu mengapa menjadi salah satu penyerat yang bisa menarik perhatian penonton? Karena cerita pada dasarnya dapat menyentuh sisi emosional dari audiens dengan cara yang lebih ampuh ketimbang menggunakan fakta ataupun data. Jadi mungkin pernahkah kalian mengikuti gitu sebuah seminar motivasi yang mungkin dimulai dengan atau menyelipkan dengan film Forrest Gump. Mungkin kalau yang pemerannya itu Tom Hanks yang dulu. Nah, kalau misalkan pernah mungkin bisa ya di chat box atau mungkin pernah melihat seminar motivasi yang menggunakan iklan Thailand yang mungkin rata-rata di sini sudah tahu betapa sedihnya iklan tersebut ketika ditayangkan di hadapan para audiens. Nah, kan mungkin di rata-rata mungkin beberapa seminar motivasi menggunakan beberapa instrumen tersebut ketika akan memulai motivasinya. Lalu mungkin
kembali lagi ke topik pembahasan, kenapa cerita itu bisa menjadi hal yang digunakan seperti halnya mungkin beberapa cerita sedih yang dibangun untuk seminar motivasi tersebut. Hal tersebut kembali lagi tadi karena cerita memiliki kekuatan untuk menggerakkan suatu pematerian berdasarkan emosi yang dimiliki oleh audiens sendiri. Hal tersebut juga mampu memberikan perasaan relatable, yaitu memberikan perasaan relate terhadap audiens ketika mendengarkan cerita tersebut. Maka dari itu, kehadiran sebuah cerita bisa menjadi penyegar dan bahkan pelengkap dari sebuah wicara publik yang mungkin terkadang bisa cukup padat, sehingga itu bisa menjadi pelengkap dan penyegar dalam wicara publik tersebut. Lalu ada fakta menarik. Jadi fakta menarik sendiri dapat menjadi salah satu penyerat yang bisa berguna untuk mengambil perhatian para audiens. Mengapa demikian? Karena sebuah fakta dapat digunakan sebagai supporting data dan juga bridge atau jembatan untuk membuat topikmu semakin kuat dan tidak terduga loh. Nah, sebagai contoh mungkin misalnya seperti ini. Tahukah kamu kalau memori SD berukuran 16 GB bisa menyimpan cukup lagu yang bisa menemani perjalanan pulang pergimu dari bumi ke bulan. Mungkin, kalau dipikir-pikir emang iya ya. Nah, itulah mungkin salah satu fakta, walaupun memang sebenarnya hal itu sangat memungkinkan sekali ya untuk teman-teman sini. Jadi, memang ada kemungkinan secara teori itu bisa terjadi. Tapi kembali lagi, efek kejut, ketidakterdugaan dan rasa kredibilitaslah yang merupakan aspek yang bisa digali dan juga digunakan sebagai penyerat dalam membuat audiensnya serasa seperti terasa seperti oh iya seperti itu ya ternyata, dan ada sedikit kekagetan mungkin ya yang bisa menjadi elemen dari penjerat itu sendiri. Nah, selain memang halnya itu adalah fakta yang menarik, itu juga bisa diarahkan ke salah satu promosi, salah satunya seperti tadi ke SD card ataupun keperluan promosi lainnya. Jadi dari fakta menarik ini sendiri selain bisa menjadi penyerat, dia bisa berfungsi sebagai transisi atau bridging juga ke topik yang akan dimasuki ke bagian isi. Lalu selanjutnya ada bagian pertanyaan. Nah, di bagian pertanyaan ini, eh, mungkin dalam pertanyaan seperti di sini ada yang suka mendengarkan lagu. Kalau suka boleh coba ditulis di bawah lagu favorit kalian lengkap dengan judul dan penyanyinya. Kalau saya contohnya seperti While My Guitar Gently Weeps dari The Beatles. Silahkan. Nah, contoh tersebut merupakan salah satu upaya untuk membangun penjerat yang bisa dilakukan sebelum pembicara akan bersiap masuk ke dalam materi. Jadi, seperti mungkin tadi juga sudah dilakukan di awal sesi ketika menanyakan pendapat, hal tersebut bisa berguna untuk membangun euforia juga dan juga untuk meningkatkan interaksi antar pembicara dan juga narasumber, pembicara dan juga audiens. Jadi, pembicara menekankan bahwa dia mencoba untuk terkoneksi dengan para audiensnya. Hal ini juga digunakan sebagai upaya interaksi dengan para audiens, dan ketika berada di dalam satu presentasi, tentulah pembicara akan bertemu dengan audiens dan juga audiens itu datang untuk bertemu dengan pembicara, sehingga eh, keinginan untuk membangun koneksi dan keterhubungan tersebut menjadi hal yang bisa digunakan dalam aspek penjerat supaya bisa menciptakan lingkungan bicara publik yang lebih terasa hangat dan aktif satu sama lain dan bisa mempermudah transisi dari satu segmen ke segmen yang lain. Baik, sekarang kita ke next slide. Nah, baik. Sekarang kita ke bagian kedua yaitu adalah humor. Tadi sudah dibahas mengenai salah satu aspek pertama ketika mengawali pembukaan adalah penjelasan. Nah, yang kedua ini adalah humor. Walaupun memang sebenarnya humor bisa dimasukkan di awal, di pertengahan, bahkan di akhir. Tapi juga bukan gurauan apabila sebuah humor merupakan salah satu aspek yang bisa digunakan saat pembukaan. Memulai sebuah pembukaan dengan hal yang santai dapat menjadi hal yang mempermudah audiens untuk masuk ke dalam materi yang kita bawakan, entah itu pada opening, body, atau closing. Terlepas dari segmen yang tengah dilalui pembicara, humor merupakan aspek ringan yang mudah digabung dengan materi sebagai sebuah selingan. Mengutip dari Gibson, humor sebagai penambah memiliki dampak positif pada manusia. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari tujuan humor sendiri yang mencoba untuk menyampingkan hal serius dan berat ke hal yang lebih ringan dan menyenangkan untuk didengar. Nah, beberapa positif humor bisa dilihat di salin dia, yaitu yang pertama, informasi yang ditambahkan humor bisa mendapatkan perhatian lebih ketika di proses otak. Kedua, informasi dapat ditambahkan humor
mengaktifkan sisi logis pada otak, dan juga bisa mengaktifkan rasa percaya diri, dan yang terakhir tentunya meningkatkan imunitas. Salin dia selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah keterikatan ya. Jadi di keterikatan sendiri di sini merujuk kepada seorang yang mengikat diri dengan audiens tanpa materi, sehingga salah satu hal yang harus dibenamkan seorang pembicara ketika akan membagikan informasi adalah memikirkan tentang audiens. Jadi ketika keterikatan ini harus bisa dibangun dari awal, mulai dibangun ketika pembicara mulai melakukan pembicaraan. Bisa dengan interaksi seperti menggunakan pengait tadi, seperti pertanyaan, atau mengarahkan pandangan menyapu kepada audiens, sehingga audiens merasa terikat dengan pembicara, atau mungkin memberikan relaksasi materi, seperti humor yang bisa digunakan di awal-awal pematerian. Dan juga mungkin ada selanjutnya, salin dia selanjutnya. Nah, untuk salin dia selanjutnya ini adalah faktor lainnya, yaitu adalah faktor audiens dan konteks. Tidak bisa dipungkiri bahwa audiens dan konteks itu merupakan hal yang perlu dipahami, sehingga ketika kita akan memasuki pengawalan, humor ataupun misalkan pengait yang kita bisa lemparkan kepada audiens itu bisa pas dengan range umur ataupun karakter dari audiensnya sendiri paling. Dan mungkin kita akan ke selindia terakhir. Baik. Jadi tadi untuk bagiannya adalah konteks dan juga audiensnya yang bisa dihubungkan dengan apa yang akan kita sampaikan ke orang lain. Nah, ini ada satu kutipan dari puisi Alexander Pope, yaitu adalah a work of art that contains theories is like an object on which the price tag has been left. Jadi mungkin yang dimaksud ini adalah apapun hal yang digunakan dengan ilmu itu memiliki nilai tata-tertibnya. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini diharapkan apabila sudah mendapatkan ilmu bisa diterapkan kepada pengaplikasinya di dunia nyata, sehingga apapun hasilnya itu tetap apa yang dikerjakan oleh teman-teman bisa menjadi hal yang sangat berharga. Itu mungkin itu pematerian dari saya, Ari Rismaya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan lagi ke Putri Zahra. Baik, terima kasih Ariel atas pematerian yang luar biasa. Nah, sekarang kita sampai di sesi Q&A atau tanya jawab. Untuk teman-teman semua yang untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh pencet fitur raise hand-nya. Nanti saya akan persilakan untuk menanyakan. Oke, udah ada. Dari M. Fahmi Ramadan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, perkenalan dulu ya, nama saya Muhammad Fahmi Ramadan. Izin off cam gak apa-apa ya? Ya, silakan. Pertanyaannya ya, yang mau saya tanyakan itu kan tadi ada disebutinnya ada humor. Nah, kalau misalnya kita sedang public speaking terus humor kita itu garing gitu, itu gimana kira-kira buat apa ya, ngapresiasi itu gimana caranya? Kan kalau misalnya humor kita garing, kita juga malu kan. Nah, itu gimana caranya kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fahmi. Silakan, Ariel. Baik, terima kasih Putri dan juga Kak Fafi ya, pesannya baik. Tadi mungkin saya tidak sempat menjelaskan secara rincinya mengenai humor, tapi terima kasih kan sudah dielaborasi juga. Jadi mungkin untuk bagian humor sendiri, humor yang dimaksud sendiri ini mungkin kita akan perluas dulu bahwa humor di sini tuh bukan hanya candaan yang kita keluarkan ketika di tengah-tengah suatu material kita, ataupun jokes yang kita lemparkan begitu saja sih, dan kadang mungkin bisa tidak relate dengan apa materi kita. Namun humor di sini itu lebih keselingan atau candaan yang diputar gitu kan. Jadi kalau seandainya kita memutar materi, istilahnya mungkin mengenai kita sedang bicara satu hal, lalu kita coba untuk tidak seriuskan kalimat tersebut supaya akan lebih segar lagi kepada penonton. Mungkin contohnya di sini saya juga misalkan, ini kalau saya boleh memberikan contoh, jadi misalkan ketika kita mulai suatu presentasi, kita tidak perlu memberikan tekanan keras pada diri sendiri bahwa kita harus sempurna, karena yang sempurna hanya ada lagu di Under the Backbone.
Mungkin bagi beberapa orang tidak terdengar lucu, tetapi tuh fungsi humor di sini itu bukan untuk membuat orang bergelak tawa, tetapi untuk memberikan perasaan santai dan relaksasi gitu. Kita di sini diberikan materi yang cukup serius sekali. Nah, namun ketika kita coba untuk buat itu sedikit bercanda, orang itu akan oh iya tidak apa-apa mungkin dari materi. Jadi fungsinya di sini ini selain penghibur itu, dia memiliki fungsi sebagai perelaksasi begitu. Sehingga ya kita juga mungkin akan sebagai pemateri perlu memberikan porsi ini. Kira-kira saya ketika membicara ini mungkin saya akan memberikan candaan yang tidak struktur dengan ada punchline ya, kayak kalau seandainya berpotensi tidak akan terlalu bagus di depan audiens. Tapi bisa juga tadi candaan seperti tadi. Atau kalau misalkan mau menggunakan punchline seperti itu, saya mungkin sarankan untuk mengetesnya terlebih dahulu sebelumnya ke orang lain sebelum mulai presentasi sebagai contoh karena memang itu terintegrasi juga dengan materi yang akan disampaikan. Mungkin itu kan sedikit yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa saya jawab? Baik, terima kasih. Baik. Saya kembalikan lagi ke Teh Putri. Baik, terima kasih Fahmi dan Ariel. Masih ada waktunya, sisa 1,5 menit lagi. Barangkali ada yang masih mau bertanya? Atau kita cukupkan saja? Baik, kalau gitu kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk Ariel atas pemateriannya yang luar biasa. Jadi kata Ariel tadi ada 3 hal yang perlu kita persiapkan ya untuk public speaking ini, ada pengaitan, humor, sama keterkaitan. Jadi kalian teman-teman bisa pergunakan itu untuk memulai latihan public speaking-nya ya. Baik,